Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nurul Akmal Febriani Tonga, kakak dari Unimed, kakak jurusan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan kakak kemari, kakak bakal ngasih tips-tips cara menghadapi gempa saat malam hari. Nah, sebelum itu dan juga tujuan kakak kemari ini mau melengkapi tugas dari dosen Bunda Rahmawiani. Nah, sebelum kakak menunjukkan video mengenai tips-tips cara mengatasi gempa pada malam hari, kakak bakal ngasih tahu apa sih gempa itu. Nah, gempa itu adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu kepada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Nah, jadi kan kakak udah ngasih tahu pengertian gempa. Nah, kakak bakal ngasih tahu juga, kakak bakal ngasih tahu nih cara menghadapi gempa bumi saat sedang di rumah. Dan yang pertama itu saat guncangan pertama terjadi, langsung upayakan keselamatan diri dengan berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang beresiko jatuh. Nah, jadi kalau misalnya gempa itu terjadi pada malam hari, kita upayakan dulu kita selamatkan diri kita sendiri dulu, kayak misalnya entah kita berada di bawah meja belajar. Upayakan juga jangan kita dekat-dekat sama yang kayak lemari. Nah, nanti kan kalau misalnya lemari itu jatuh, kita kena kita. Nah, yang kedua adalah Nah, yang kedua itu kalau pada terjadi saat gempa itu, kalau kan nih sering kali nih kakak lihat orang kakak sekalian ini kok misalnya main HP sambil di charger, terus itu masak nasi. Nah, kalau misalnya kan upayakan kalau misalnya udah terjadi gempa, usahakan tuh jangan menyalakan charger kita, tinggalin aja gitu kan. Dan itu kalau masak nasi juga upayakan nggak usah dicabut, biarin aja gitu. Terus yang ketiga, lindungi kepala kita. Kita tuh kalau misalnya terjadi gempa, kalau ada misalnya helm atau bantal, ya udah kita ambil aja buat melindungi kepala kita supaya nggak terkena. Terus itu berikutnya itu kalau misalnya udah kita lindungi tuh diri kita berusaha keluar rumah aja gitu, tapi usahakan jangan kita di bawah pohon. Nanti kan kalau misalnya pohon itu jatuh kan nggak lucu kan. Udah gitu usahakan kita tuh jangan panik, kita tuh kayak langsung keluar aja gitu. Terus tuh waspadai benda-benda yang beresiko roboh seperti langit-langit rumah atau benda yang bergantung di tembok. Nah, itu saja tips-tips atau cara yang bisa kakak berikan kepada kakak sekalian dalam menghadapi gempa bumi saat malam hari. Nah, berikutnya kakak mau nanya ini sama kakak sekalian, apa sih komitmen kakak setelah kakak ngasih tahu tips-tips atau cara menghadapi gempa di malam hari? Oke, Kak, silakan. Jadi kan kak tadi udah ngasih layanan sama kami tentang apa yang harus kita lakukan kalau terjadi gempa. Yang pasti tanggung jawab atau komitmennya biar ilmunya nggak stuck di saya aja. Saya juga kasih lah ke orang tua saya, ke adik-adik saya gitu kan, keluarga terdekat saya, biar orang itu juga bisa mengantisipasi apa yang harus mereka lakukan gitu kalau misalnya ada gempa gitu. Jadi ilmu yang kakak kasih tuh nggak stuck di saya aja gitu. Yang pasti komitmennya adalah saya bagi ilmunya ke orang-orang terdekat saya. Baik, terima kasih kepada Kak Iwi dan teman-teman. Ada tadi nggak yang ingin diberikan? Komitmen saya setelah mendapatkan layanan ini saya akan menerapkan apa yang kakak ajarkan tadi. Jadi saya berusaha kalau misalnya saya mengalami gempa itu suatu saat nanti, saya tidak akan panik dan melaksanakan yang kakak berikan tadi. Oke, baik, mungkin itu saja komitmen kakak. Nah, selanjutnya kakak ingin mengetahui sih apa perasaan kakak sekalian dalam tadi saya memberikan materi cara menghadapi gempa bumi saat malam hari. Oke, Kak, silakan. Kalau ditanya
memberikan pendapat-pendapat saran tentang perasaan kakak mengenai materi yang saya berikan ini. Yang juga bersedia untuk di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa bumi saat kamu berada di dalam rumah. Gempa adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik. Intinya mah, semuanya pada tahu kan gempa itu kayak gimana? Beda ya sama gempi. Lalu, apa yang harus kamu lakukan ketika hal itu terjadi? A few moments later. Pertama, jangan panik berlebihan. Mengapa? Karena ketika kamu panik saat terjadi gempa, kamu akan kesulitan untuk berpikir. Dengan begitu, tindakan yang akan kamu lakukan bisa membahayakan diri kamu sendiri. Jadi, sebaiknya kamu jangan panik berlebihan dan cobalah ingat kembali langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa. Kedua, jangan lari keluar ruangan. Mengapa? Jika kamu berlarian saat guncangan terjadi, bisa saja kamu akan terjatuh dan juga terdapat peluang kamu akan tertimpa barang-barang yang ada di atas kamu sehingga bisa membahayakan diri kamu. Jadi, sebaiknya kamu tetap berada dalam ruangan atau rumah sampai guncangan berhenti. Ketiga, menunduk dan lindungilah kepala kamu. Ketika gempa terjadi, sebaiknya kamu melindungi kepala kamu dengan kedua tangan atau benda lain seperti buku dan lain-lain. Sebisa mungkin kamu berlindung di bawah meja. Keempat, jauhi kaca jendela dan barang pecah belah. Guncangan yang kuat dapat menyebabkan benda-benda berjatuhan. Untuk itu, kamu sebaiknya segera menjauhi tempat-tempat seperti lemari, rak buku, tempat peralatan makan, jendela, dan lain-lain yang berisiko menimpa diri kamu. Terakhir, matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Ketika guncangan terjadi, bisa saja kebakaran terjadi akibat adanya kesalahan aliran listrik di dalam rumah. Untuk itu, kamu sebaiknya mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik atau menjauhi sumber aliran listrik yang ada. Itulah tadi hal-hal yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa dan kamu berada di dalam rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jagalah kesehatan kamu dan orang-orang di sekitar kamu, dan sampai jumpa di video berikutnya.